Shalom. 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 Lebih kencang lagi. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Ya. Siapa yang rindu untuk menyembah Tuhan saat ini? Boleh angkat tangannya? Boleh lambaikan tangan? Ya. Mari kita mau berikan pujian dengan baik, yang terbaik yang bisa kita berikan sama Tuhan. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku, Tuhan, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, Kami percaya kepadamu, percaya hanya kepadamu. panggil namanya Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan, Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Saya ajak untuk semuanya bangkit berdiri. Dan mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu,
ini saya mau ajak untuk setiap orang ada di tempat ini. Mari kita angkat suara kita kepada Tuhan dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, memberikan pujian yang terbaik, memberikan ucapan syukur yang terbaik untuk Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ya, katakan itu kepada Tuhan, ucapkan itu kepada Tuhan, karena Dia hadir di tempat ini. Dan saat ini Dia sangat ingin mendengarkan suara dari setiap kita yang ada di tempat ini. Tuhan, ini ucapan syukur kami Bapa. Ini pujian dari hati kami yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Ya, naikkan itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dia hadir saat ini, ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Ya, ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Yesus, Yesus. Ya mayarala syirera, mayarala syirera. Oh, yarala mayarala syirera, baba baba baba. Ya yarala masyirera, yarala masyirera, yarala baba baba. Ya lebih lagi menyembah Tuhan. Lebih lagi bawa ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Lebih lagi ya hadir di tempat ini. Dan Dia saat ini sedang mendengarkan setiap dari kita di tempat ini. Oh Tuhan, terima kasih. Ya, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Satu-satunya Allah kami, satu-satunya Tuhan kami yang dahsyat, yang layak disembah. Ya, ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Ya, jangan lihat kanan kiri. Jangan lihat kanan kirimu, tetap fokus, berkonsentrasi menyembah Tuhan saat ini. Apapun yang terjadi, tetap menyembah Tuhan. Konsentrasi kepada Tuhan saat ini. Dia hadir dan Dia ingin menemui pribadi lepas pribadi dengan kita. Ya Tuhan, kirama syarala ya rala ya syarala ya rala ya rala. Oh ya rala ya rala. Tuhan, Tuhan, kami rindu. Kami rindu Engkau Yesus. Kami rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu memuji Engkau setiap waktu Tuhan. Irala ya syirala. Inama ya rala syirala ya rala. Oh Tuhan. Mungkin saat ini kita nggak tahu apa yang sedang kita lakukan. Ataupun mungkin saat ini kita nggak tahu apa yang sedang kita hadapi saat ini di depan mata kita. Tapi saat ini Tuhan mau kita fokus sama Tuhan. Tuhan mau kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apapun itu, mungkin kita belum bisa berbahasa roh. Mungkin kita belum bisa berkata-kata dengan bagus ataupun dengan cantik. Tapi Dia mau dengar suara dari setiap kita di tempat ini. Cukup bilang terima kasih Tuhan. Cukup bilang Tuhan, Kau sangat baik. Cukup dengar Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Cukup dengan hal itu. Karena Dia hadir di tempat ini. Saat ini juga. Ya Tuhan. Dan ini pujian terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian yang sudah kami naikkan. Mungkin dengan suara yang mungkin kecil tidak terdengar oleh orang. Tapi ini ungkapan syukur dari hati kami yang paling dalam.
pujian, penyembahan yang terbaik hanya untuk-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memuji, menyembah-Mu lebih lagi. Biar Engkau yang hadir dan melawat setiap kami di tempat ini lebih lagi Tuhan, tanpa terkecuali. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semuanya katakan bersama-sama, amin, haleluya, shalom, shalom, Shalom. boleh suaranya, shalom, Shalom. lebih lagi shalom, Shalom. haleluya, berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan, haleluya. Dipersilakan buat duduk kembali. Ya, biar segala yang bernafas itu memuji nama Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kita tinggikan, hanya Tuhan yang layak kita agungkan. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar. Ya Tuhan, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Bersorak-sorai, bersukacitalah. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan Allah kita. Ya Tuhan, Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. saya ajak semuanya bangkit berdiri kembali. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Yang angkat tangan kita bersama-sama. Bersorak-sorai, bersukacitalah. Di hadapan Tuhan Allah kita. Ya Tuhan, biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia,
Tuhan lebih lagi. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Kata bersama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Mari kita puji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Di sini ada perkataan ku puji, ku sembah. Mari semuanya angkat tangan kita bersama-sama dan kita lambaikan tangan kita saat kita berkata ku puji, ku sembah, ku puji. Ya, bisa? Oke? Yuk, angkat tangan kita bersama-sama dan kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji. Ya, lebih keras lagi. Amin, ya Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lagi lebih keras. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ya, sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Hanya Dia yang layak kita puji, kita sembah. Karena Dia pencipta langit dan bumi. Dan segala yang ada di tempat ini hanya milik Tuhan. Jangan lebih lagi. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kalau sekarang kita tepuk tangan ya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pasti tepuk tangan ya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mazmur 104 ayatnya yang ke-34 berkata, biarlah renunganku manis terdengar kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah dalam ibadah kita hari ini, setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan menjadi sebuah pernyataan
yang sungguh-sungguh keluar dari hati kita dan manis kedengaran kepadanya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Nada manis kemuliaan Tuhan, manis kedengaran Tuhan, dan hatiku bersumpah padamu. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karenamu Tuhan, karenamu. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai pengagungan yang termanis bagi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Oh, anak domba yang telah disembelih untuk menebus dosa kita, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya ralama syekera lama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari katakan saudara, haleluya. Terima kasih Tuhan. Agungkan Dia karena itu manis kedengaran di telinganya Tuhan kita saudara. Haleluya. Mari agungkan Dia saudara. Mari tinggikan namanya saudara. Mari elu-elukan Dia saudara. Agungkan Dia, agungkan Dia. Pengagungan kepada Tuhan biar terdengar dari hati kita, biar keluar dari mulut kita, keluar dari hidup kita pada pagi hari ini, pada hari ini. Yes. Sorga sedang mendengarkan engkau saat ini. Oh Tuhan, kami agungkan engkau Tuhan, kami tinggikan engkau. Mari angkat suaramu saudara. Yes, jangan malu, jangan ragu saudara. Haleluya, 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 haleluya. Syikara marala ya. Suaramu manis kedengaran di telinganya saudara. Setiap pengagungan, setiap penghormatan, setiap penyembahan terdengar indah di telinganya Tuhan. Syikara marala, syikara ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terus pimpin kami Roh Kudus. Terus kuasai hidup kami. Sampaikan isi hatimu Tuhan. Ajar kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu menyampaikan pesan-Mu tepat seperti apa yang Kau mau. Dan biarlah tidak ada satupun benih firman yang dicuri dari hidup kami pada hari ini. Biar benih-benih firman tertanam, bertumbuh, berbuah hingga 100 kali ganda. Dan hidup kami makin diubahkan serupa dengan Tuhan. Hidup kami makin disiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapak Surgawi, Bapak yang baik. Kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Silahkan duduk kembali. Selamat pagi, shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, haleluya. Siapa yang bersuka cita hari ini? Oh yes, coba kasih sukacitanya, tularkan ke kanan kirinya. Oh iya, mantap nih sukacitanya. Yeay. Iya saudara, sukacita tanpa senyum, tanpa ketawa kayaknya bohong ya saudara ya. Ya kalau kita bilang bersukacita pasti berbinar-binar wajahnya, glowing saudara kasih Tuhan. Nah hari ini saya mau ajak kita belajar satu tema ini. Ketika Tuhan Yesus penuh dengan sukacita saudara kasih Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, pernahkah dalam hidup saudara Anda begitu sukacita sampai saudara itu menari saking senangnya? Pernah nggak? Oh nggak pernah saudara. Gak pernah ya, sukacitanya berarti biasa saja gitu ya, gak pernah sukacita sampai wih gitu ya, gak pernah ya, nonton bola gol pun gak pernah gitu kelihatannya ya. Saudara kasih Tuhan, saya ingat waktu saya SMA, saya naksir seorang teman wanita saya saudara. Dia teman saya di kelas sebelah saudara, itu waktu SMA kelas 3, saudara kasih Tuhan.
Nah dia itu teman baik saya, saudara. Saya naksir dia. Akhirnya satu hari saya memberanikan diri untuk menyatakan perasaan saya kepadanya, saudara. Waktu saya menyatakan perasaan, si teman saya ini tidak langsung jawab. Dia berkata jawabannya besok ya, gitu saudara. Saya marah wong deg-degan ya saudara ya. Tidak ditunda gitu loh saudara. Ya sudah saya tunggu, besok saudara dia bilang waktu istirahat kedua gitu. Enggak istirahat pertama lagi saudara, istirahat kedua gitu. Sudah mau pulang sekolah itu. Akhirnya istirahat kedua saya ketemu dia. Dan ya akhirnya dia berkata cinta saya diterima saudara, haleluya. Waktu itu saya senang sekali saudara, ada wanita cantik mau terima saya saudara, kasih Tuhan. Ya lalu saking senangnya saya tuh joget saudara, ya saya tuh sampai menari-nari. Dan karena saking senangnya nari-nari saya nabrak pintu kelas saya saudara, kasih Tuhan. Sampai bunyi glubyak gitu. Ya untungnya enggak gurunya belum datang untungnya saudara kasih Tuhan. Tapi ya itu saudara, saking senangnya ya saya diterima cintanya ya nari-nari sambil nabrak pintu kelas saya. Akhirnya pacar saya itu sekarang jadi istri saya ya saudara, itu Bu Ana saudara. Ya kasih Tuhan. Nah, jadi ketika kita itu sangat senang, kita itu bisa sebetulnya sampai menari-nari. Nah yang menarik saudara, kalau kita baca Alkitab itu ada satu cerita yang secara jelas menceritakan Tuhan Yesus itu begitu penuh sukacita sampai dia itu menari-nari saudara, saking bahagianya. Saya mau ajak kita lihat ayatnya dulu di Lukas 10 ayat yang ke-21, tolong diklik sekali. Nah saya ajak kita baca ini saudara, Lukas 10 ayat 21, kita baca bersama 1, 2, 3. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Nah saudara kasih Tuhan, jika kita lihat di sini ada yang saya garis bawahi di Lukas 10 ayat 21, ada kata pada waktu itu juga bergembiralah Yesus, ya, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Kata bergembira di sini dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan juga diterjemahkan dengan full of joy. Tadi ada di bagian bawah itu full of joy atau penuh dengan sukacita, saudara. Tuhan Yesus bayangkan penuh dengan sukacita. Nah, penuh dengan sukacita itu seperti apa? Dalam bahasa aslinya dipakai kata ini, agaliao, saudara. Agaliao, kata agaliao itu berarti melompat kegirangan dan bersorak-sorak, saudara. Jadi bukan sekedar sukacita, senang, tertawa, tapi Tuhan Yesus saking senangnya sampai melompat, menari, bersorak-sorak, saking dia penuhnya dengan sukacita, saudara kasih Tuhan. Jadi sebetulnya dari kisah ini aja kita bisa lihat bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus itu memang rupanya pribadi yang ekspresif. Dia menunjukkan apa yang di dalam hatinya dengan tulus, dengan apa adanya, saudara. Jika sedih, Alkitab mencatat dia sampai menangis, masygulah hatinya, dia sampai sungguh-sungguh menangis. Kalau dia berduka, saudara, dia benar-benar berduka sampai Alkitab mengartikan dalam bahasa aslinya itu dukanya keluar dari dalam perutnya, saudara kasih Tuhan. Kalau dia bersukacita juga dikatakan dia bisa sampai ini, menari-nari kegirangan, saudara. Jadi jangan saudara bayangkan Tuhan Yesus itu seperti pribadi yang jaim gitu ya, jaga image gitu. Kalau kita datang dengan sorak-sorai Tuhan Yesus gitu, ya dia nggak akan kenapa, nggak gitu saudara. Aku mencintaimu, yo wes ben, ya gitu, nggak gitu saudara. Waktu kita menyatakan ekspresi kita, dia itu juga akan berekspresi kepada kita. Makanya nggak heran kalau dia berkata aku cinta engkau, ya dia korbankan semuanya saudara. Karena dia memang se-ekspresif itu, saudara. Pribadi yang sangat ekspresif sehingga ketika dia penuh dengan sukacita sampai dia melompat-lompat kegirangan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa? Kok hari itu Tuhan Yesus bisa sampai sangat bersukacita sampai dia menari-nari kegirangan? Saya ajak kita beberapa ayat, membaca beberapa ayat sebelum dari ayat 21. Kita baca ayat 17 sampai ayat yang ke-20, tolong diklik lagi. Nah, kemudian Alkitab berkata, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka,
aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi waktu kita membaca dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa sebelum Tuhan Yesus sangat bersukacita sampai menarik kegirangan, ada satu hal yang terjadi, yaitu ke-70 murid yang dia utus kembali dengan gembira dan menceritakan apa yang mereka alami dalam pelayanan mereka, saudara kasih Tuhan. Nah, dari kisah ke-70 murid yang kembali ini, kita sebetulnya bisa melihat dan belajar bahwa ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang jika kondisi-kondisi itu sampai terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kondisi tersebut akan membuat Tuhan Yesus jadi agak liau, akan membuat dia menjadi penuh dengan sukacita sampai dia menari dan bersorak-sorai, saudara. Dan saya belajar dari kisah ini bahwa paling tidak ada 3 kondisi seperti ini yang akan membuat Tuhan Yesus bisa sangat bersukacita. Paling tidak ada 3 kondisi yang akan kita pelajari bersama hari ini, yang kalau ini terjadi, itu membuat hatinya penuh dengan sukacita, saudara. Apa sajakah itu? Yang pertama, saudara, klik ya. Nah ini saudara, kondisi yang pertama ini, ketika anak-anaknya hidup dengan penuh iman, sampai mereka mengalami kuasa Tuhan itu nyata atas hidup mereka. Sekali lagi, ini kondisi yang membuat Tuhan Yesus bisa sangat bersukacita. Yaitu ketika Anda dan saya, anak-anaknya, hidup dengan penuh iman, sampai kita ini mengalami kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Itu membuat hati Tuhan Yesus sangat bersukacita. Saya ajak kita baca satu ayat, kembali ke Lukas 10 ayat yang ke-17. Tolong diklik sekali. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Saudara, dikatakan tadi ada ke-70 murid yang kembali kepada Tuhan Yesus dengan kondisi gembira. Saudara, catat ini ya saudara, di garis bawahi, dengan kata gembira, dengan senang, dengan sukacita. Nah pertanyaannya, siapa sebetulnya 70 murid ini? Ya siapa sebetulnya 70 murid ini? Nah kenapa mereka diutus? Saya mau ajak kita lihat kisah pengutusan mereka, saudara. Klik sekali lagi. Nah ini di Lukas 10 ayat 1 diceritakan dari mana kok ada cerita 70 murid, saudara. Nah ini dikatakan kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi ke-70 murid ini adalah para murid selain dari 12 murid utama, saudara. Jadi muridnya Tuhan Yesus memang banyak, saudara. Ini 70 murid yang di luar 12 yang kita kenal, saudara. Diutus Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kabar baik bagi orang-orang di kota-kota yang lain. Ya, Tuhan Yesus berkata, kamu pergi berdua-dua nginjil di kota-kota yang lain. Nah pertanyaannya yang menarik gini, bagaimana perintah Tuhan kepada mereka waktu diutus itu? Ada pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah saya mau ajak kita, apa pesan Tuhannya? Klik lagi di Lukas 10 ayat 3 dan 4. Nah ini pesan Tuhan. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu, yang ke-70 tadi, seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Jadi ke-70 murid tadi diutus berdua-dua dengan ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus berlaku dalam hidup mereka, yang harus mereka lakukan. Yaitu yang pertama, mereka diutus seperti domba di tengah serigala. Saya tanya saudara, domba di tengah serigala itu aman apa enggak? Tidak aman. Domba di tengah serigala enak enggak? Enggak enak. Domba di tengah serigala bahaya enggak? Bahaya. Jadi 70 murid ini dikirim sama Tuhan dengan pesan, kamu kutempatkan dalam bahaya. Ya, kamu utus kutempatkan dalam keadaan yang enggak aman, enggak nyaman, enggak enak gitu ya, seperti domba di tengah serigala. Kemudian nggak cuma itu, lalu dilarang membawa bekal, nggak boleh bawa sangu, nggak boleh bawa roti, nggak boleh bawa makanan cadangan,
tidak boleh bawa uang, saudara. Tidak boleh bawa kasut dan dilarang memberi salam. Ini terjemahan lain berkata, tidak usah ngobrol kanan kiri, langsung berangkat. Ya. Jadi artinya mereka diperintahkan untuk fokus melakukan perintah Tuhan, ya, pergi ke kota-kota yang bukan kota mereka dan hidup dengan mengandalkan iman percaya bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dikirimkan di tempat bahaya tanpa ada bekal apapun dan disuruh hidup dengan iman untuk percaya bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, saudara sekasih Tuhan, jika kita bayangkan perintah Tuhan atas 70 murid yang diutus ini, sebetulnya secara logika manusia akan wajar sekali jika mereka khawatir akan kehidupan mereka ketika mereka diutus. Maksudnya gini, kalau tidak ada bekal, tidak ada uang, lalu nek lapar gimana? Pergi, bukan di kotanya, di kota lain. Lah nggak bawa uang kalau lapar gimana? Kita kalau pergi selalu bawa uang kan? Supaya apa? Bisa beli makan, bisa beli sesuatu. Ini nggak boleh bawa uang. Lah kalau lapar gimana, saudara? Bagaimana jika butuh sesuatu yang penting, misalnya sakit, butuh beli obat, nggak punya uang, saudara? Kasih Tuhan. Tetapi yang menarik, murid-murid ini 70 tadi melakukan persis seperti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Mereka berangkat berdua-dua seperti domba di tengah serigala, tidak bawa bekal, tidak bawa uang, tidak bawa kasut cadangan, dan berjalan dengan penuh iman kepada Tuhan. Nah, ini yang menarik. Lalu ketika mereka kembali kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa mereka kembali dengan gembira. Mereka kembali dengan sukacita. Coba diklik sekali ya. Coba klik ya. Kemudian ke-7 murid itu kembali dengan gembira, dengan sukacita. Dan menariknya dari 70 murid yang kembali, saya tidak menemukan ada satupun orang dari 70 itu yang kembali datang dengan komplain. Tidak ada satupun yang kembali dengan protes. Bahwa selama mereka melayani di kota-kota lain itu mereka mengalami kekurangan, mereka mengalami sakit, mereka mengalami kelaparan. Tidak ada satupun yang berkata, Tuhan, gara-gara engkau tidak suruh bawa uang, aku kelaparan di sana. Gara-gara engkau nggak boleh bawa bekal, aku jadi gelandangan di sana. Gara-gara nggak boleh bawa sandal tambahan, sandalku pedot dan aku nggak punya sandal lagi. Terpaksa nggak pakai sandal. Nggak ada tuh, saudara. 70-nya kembali dengan gembira, saudara. Jadi artinya ketika mereka ikut perintah Tuhan, beriman kepada kuasa firman Tuhan Yesus, mereka mengalami bagaimana hidup mereka dipelihara oleh Tuhan Yesus dan tidak kekurangan suatu apapun. Kalau Anda tanya, memang ada ayatnya yang menegaskan hal itu? Ada, saudara. Saya ajak kita lihat, yuk satu ayat, klik. Nah, Lukas 22 ayat 35 sampai 36a. Lalu ia ini Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut dan seperti domba di tengah serigala, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka apa? Suatu pun tidak. Jadi ketika mereka melangkah dengan iman, mereka percaya meskipun kayak domba di tengah serigala, mereka mengalami apa yang jadi kuasa Tuhan nyata dalam hidup mereka. Mereka tidak kekurangan suatu apapun. Kasutnya nggak rusak, nggak pernah kelaparan, pakaiannya juga selalu oke. Mereka selalu ada dalam keadaan yang sehat, saudara kasih Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, ini alasan pertama yang membuat hati Yesus itu bahagia. Yaitu ketika dia menemukan pengikut-pengikutnya, termasuk Anda dan saya, mau hidup dengan iman percaya yang penuh kepadanya, sampai mereka itu atau kita memiliki pengalaman pribadi bagaimana Tuhan itu bekerja nyata dalam kehidupan kita atau kehidupan mereka, saudara. Meskipun mungkin keadaannya secara manusia tidak cukup oke untuk percaya, tidak cukup enak untuk percaya, tidak cukup uang untuk percaya, tidak cukup makan untuk percaya, tidak cukup harapan untuk percaya, tidak mampu rasanya. Tapi waktu orang itu tetap percaya, setia melakukan perintah Tuhan, sampai suatu titik dia mengalami betul-betul kuasa Tuhan nyata dalam hidup mereka. Dan waktu kondisi itu terjadi, hati Tuhan Yesus sangat bersukacita, saudara kasih Tuhan. Demikian juga dengan hidup Anda dan saya.
Ketika kita jadi anak-anak Tuhan yang beriman penuh kepada firman Tuhan, sampai akhirnya Anda dan saya ini ngalami kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Saudara tahu apa yang terjadi di surga? Tuhan Yesus sedang bersuka cita, bersorak-sorak, sedang agaliau karena dia lihat saudara ngalami kuasanya nyata dalam hidup saudara. Jadi saudara, ini yang perlu jadi perhatian kita. Kenapa? Karena kadang-kali atau seringkali terjadi, ada orang yang beriman di awal, tapi belum sampai dia ngalami kuasa Tuhan, sudah kecewa. Belum sampai dia ngalami kuasa Tuhan, dia sudah pergi. Dia sudah putus asa, dia sudah marah, dia menyalahkan Tuhan, dan tidak lagi beriman kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Dan ini seringkali, dan keadaan ini bahkan dialami oleh seringkali murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Anda baca kisahnya Petrus, dia sedang di perahu, Yesus datang berjalan di atas air. Ya, lalu Petrus berkata, kalau engkau Tuhan, biar aku jalan di atas air menghampiri engkau. Ya, keren kan? Tuhan berkata, oke, sini jalan di atas air. Petrus berjalan di atas air, itu beriman. Tapi ketika sudah tinggal sejengkal itu kira-kira 1 meter, dia mulai goyah dan tenggelam. Jadi ini kondisi yang membuat hati Tuhan Yesus tidak sukacita. Yesus berkata, di mana imanmu? Gitu, saudara kasih Tuhan. Jadi ini kondisi pertama yang kalau terjadi dalam hidup kita, saudara sebetulnya bisa percaya Yesus di surga sedang sorak-sorai. Yes, anakku sedang mengalami kuasa. Anakku sedang mengalami mujizat. Anakku sedang mengalami terobos. Yaitu kondisi ketika kita beriman sungguh-sungguh sampai satu titik. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup. Saudara, itu yang buat Tuhan bersuka cita, saudara kasih Tuhan. Itu yang pertama. Kondisi yang kedua, tolong klik lagi. Ini kondisi ini yang membuat Tuhan bersuka cita. Ketika anak-anaknya hidup dengan penuh kuasa, sehingga hidupnya berkemenangan. Ini kondisi yang membuat hati Tuhan Yesus sangat bersuka cita. Ketika Anda dan saya hidup dengan penuh kuasa, sehingga hidupnya berkemenangan, saudara. Saya ajak kita baca beberapa ayat. Lukas 10 ayat 17 sampai 19, tolong diklik. Ya, maafkan mungkin agak kecil, tapi saya perlu menampilkan 3 ayat ini, saudara. Lukas 10, 17 sampai 19, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, jika kita lihat di kisah ini, 70 murid tadi yang kembali dengan gembira, semua memberikan laporan yang sama, yaitu bahwa dalam pelayanan yang mereka lakukan, mereka mengalami bagaimana setan-setan takluk kepada mereka demi nama Tuhan Yesus. 70-70-nya ngalami cerita yang sama. Semua setan takluk kepada mereka. Saudara, kata takluk di sini yang dipakai di ayat 17, setan-setan takluk, itu sebetulnya memiliki arti seperti ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, dengan terpaksa sekalipun harus tunduk dan taat. Itu artinya sebetulnya kata takluk itu kalau diterjemahkan seperti itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, dengan terpaksa sekalipun harus tunduk dan taat, saudara. Jadi kata takluk ini juga bisa berarti terpaksa taat karena kalah otoritas dan tidak dapat melawan kuasa dari nama Tuhan Yesus. Ya, bahasa orang Semarang itu kalah awu, saudara, kasih Tuhan. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus tunduk dan harus taat karena tidak bisa melawan otoritas dari kuasa nama Tuhan Yesus. Jadi arti setan-setan takluk di sini adalah ketika para murid ini 70 orang berkata kepada orang kerasukan setan dan berkata, pergi. Setan itu mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus pergi, saudara. Ketika disuruh berkata melepaskan ikatan atas seseorang, misalnya ikatan dosa, ikatan kenajisan atau ikatan apapun sakit penyakit, mau tidak mau, suka tidak suka, setan itu harus melepas karena kuasa nama Tuhan Yesus di atas mereka, saudara. Kalau setan itu disuruh mengembalikan apa yang dicuri, misalnya kesehatan, kelimpahan, kebahagiaan, maka hal yang sama terjadi.
Yang dicuri itu harus dikembalikan tanpa setan bisa membalas apa-apa, tanpa dia bisa menurut apa-apa, karena dengan terpaksa mereka harus melakukannya. Otoritasnya kalah, saudara. Dan luar biasa, saudara, keadaan ini sekali lagi dialami oleh 70 murid yang kembali pada hari itu, saudara. Pertanyaannya, kalau 70 murid di luar 12 murid itu mengalami hal yang sama, terjadi dalam hidup kita bisa nggak, saudara? Ya bisa, saudara. 70 murid mengalami sama, berarti kisah yang sama juga bisa menjadi kisah kita. Dan dari sini kita bisa belajar kondisi kedua tadi, yang membuat Tuhan Yesus sangat bersukacita adalah ketika dia mendapati anak-anaknya, murid-muridnya, pengikut-pengikutnya hidup dengan penuh kuasa dan otoritas dari nama Tuhan, sehingga hidup mereka menjadi hidup yang selalu berkemenangan di dalam Dia, saudara. Nah, saya ajak kita sekarang lihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada para murid ketika mereka kembali, saudara. Perhatikan di ayat ini, ayat 18, ayat 19, saya akan baca mulai ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, saudara. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang iblis yang telah dilemparkan dari surga dan dikalahkan oleh kuasa dari Tuhan Yesus. Saudara, ayat 18. Aku lihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Iblis dikalahkan, ya, dibuang dari surga. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini artinya apa? Ini berbicara setelah ayat 18 iblis takluk, maka sekarang Tuhan memberikan kuasa kemenangan ini, otoritas kuasa atas anak-anaknya, untuk yang pertama menginjak ular. Menginjak ular itu gambaran dari setan dan iblis. Kemudian dan juga menginjak kalajengking, ini gambaran dari kuasa dari setan dan iblis. Jadi iblisnya, setannya dikalahkan, kuasanya juga dikalahkan. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga akibatnya tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Artinya ketika murid-murid itu sekalipun hidupnya ada tantangan, ada masalah, sekalipun seperti domba di tengah serigala, serigala itu nggak bisa membahayakan mereka, saudara. Ya, mereka tetap berkemenangan karena ada kuasa dari Tuhan Yesus atas kehidupan mereka. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa lihat, yaitu iblisnya dikalahkan Tuhan Yesus, anak buahnya setan-setan dikalahkan anak-anaknya Tuhan Yesus. Ya, iblisnya dikalahkan Tuhan Yesus, setan-setannya juga dikalahkan oleh anak-anak Tuhan Yesus. Yesusnya pemenang, anak-anaknya juga pemenang. Nah, ketika Tuhan Yesus menemukan kondisi ini terjadi, dia senangnya luar biasa, saudara kasih Tuhan. Ketika ia yang pemenang itu melihat hidup Anda dan saya penuh otoritas, penuh kuasa, sehingga kita juga jadi orang-orang yang dalam hidup ini menang karena kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saudara. Dan saya menemukan bahwa sebetulnya menarik sekali dari kisah ini, kita bisa lihat bahwa sebetulnya kalau anak-anak Tuhan itu hidupnya berkemenangan, itu wajar, saudara. Ya. Dari kisah ini kita bisa menemukan kalau anak-anak Tuhan itu hidupnya berkemenangan itu sebetulnya bukan luar biasa. Wajar, saudara. Loh, kok bisa? Iya, saudara. Coba kita perhatikan ayat 19. Ya, Anda lihat di atas ini. Ayat 19, di sana disebutkan ada dua kata kuasa. Aku memberikan sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu, yang pertama kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ayat 19, saudara. Kata kuasa di bahasa Indonesia cuma diterjemahkan dengan kuasa dan kuasa. Tapi dalam bahasa aslinya dua kata itu memakai kata yang berbeda. Kata kuasa yang pertama itu memakai kata exousia. Saya pernah jelaskan ini. Exousia. Ini kuasa yang berkaitan dengan otoritas atau kewenangan atas suatu wilayah pemerintahan, saudara. Seperti kita ada di Indonesia, kita tunduk kepada hukumnya Indonesia. Nah, itu seperti itu namanya exousia. Kata pertama itu. Kata kuasa yang kedua yang menahan kekuatan musuh itu dipakai kata dunamis, saudara. Jadi kata kuasanya itu dua. Aku kasih kamu exousia dan aku juga kasih kamu dunamis. Dunamis ini apa? Dunamis ini sederhananya adalah kuasa Roh Kudus yang membuat kita melakukan mujizat.
Kuasa dari Roh Kudus yang bekerja atas hidup seseorang sehingga orang itu dapat melakukan miraculous power atau kuasa mujizat. Bisa melakukan mujizat untuk menjadi saksi Tuhan. Dua itu diberikan dalam hidup murid-muridnya termasuk Anda dan saya, saudara. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada muridnya sehingga kuasa iblis dan setan harus taat kepada muridnya. Dan kuasa untuk melakukan mujizat dan pekerjaan yang supranatural karena kuasa Roh Kudus. Nah saudara, kita bayangkan, dalam hidup anak-anak Tuhan, Anda dan saya, dua kuasa ini bekerja. Masa hidup kita nggak berkemenangan? Kan nggak mungkin. Saudara. Sudah punya kuasa dari Tuhan Yesus untuk memerintah, masih punya kuasa untuk mengalami mujizat. Masa kalah? Nggak mungkin. Saudara. Ini istilahnya jika ada anak-anak Tuhan yang benar-benar sadar dan eksosianya, dinamisnya bekerja. Ini kayak lagu Jawa itu terjadi dalam hidup mereka. Setan ora doyan, demit ora ndulit, leloro podo lunga, amarga pracaya itu. Rezekine teko saben dina bejo, tumrape sing pracaya Gusti Yesus. Itu terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Hidupnya berkemenangan, saudara. Jadi sebetulnya, saudara lagi, jika sebetulnya ada anak-anak Tuhan yang dalam menghadapi tantangan hidupnya kalah dengan masalah, jatuh bangun dalam dosa, terikat kepahitan, terikat kebiasaan buruk, terikat dosa, saudara. Apakah kita berpikir Tuhan senang dengan kondisi itu? Tidak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sama sekali tidak. Tapi ketika hidup kita berkemenangan, ketika menghadapi segala tantangan, Tuhan Yesus di sorga sorak-sorai, anakku menang, anakku menang. Itu yang membuat dia bersuka cita, saudara. Ketika lihat hidup Anda dan saya menang menghadapi tantangan, menang menghadapi persoalan, menang menghadapi ketidakmudahan dalam hidup kita. Rasanya kayak domba nih di tengah serigala, tapi menang, saudara kasih. Saudara, saya pernah dengar satu cerita, kalau saya nggak salah ini dari seorang yang namanya Smith Wigglesworth. Kalau saya nggak salah ingat, saudara. Waktu itu dia sedang tidur, saudara, di kamarnya, tengah malam agak-agak subuh gitu. Tiba-tiba dia dengar jendela kamarnya itu dibuka paksa, jebrak gitu, saudara. Dibuka paksa, dia bangun lihat ada apa. Waktu terbuka itu, ini di alam sadar loh, bukan di alam mimpi. Dia lihat ada setan masuk lewat jendela. Gede, hitam, matanya merah nyala, memandang dia dengan penuh kemarahan, ingin membinasakan. Karena dia adalah salah satu jenderal Tuhan. Marah, saudara. Dia masuk ke kamar itu, saudara kasih Tuhan. Dia pegang kasurnya Smith Wigglesworth. Dia lemparkan ke ujung kamar. Seret, saudara. Smithnya masih di atas kasurnya. Dia porak-porandakan kamarnya. Sambil menyeringai. Saudara tahu apa yang dilakukan Smith Wigglesworth? Dia duduk di kasurnya. Dia berkata kepada setan, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kamu, kembalikan kasurku ke tempatnya, rapikan kamarku, keluar dari kamarku dan rapikan jendela. Saudara, apa yang terjadi? Setan yang ngeri itu, dengar otoritas, dia diam, saudara. Kasurnya digeser, dikembalikan, barangnya dirapikan, keluar dari jendela, jendelanya ditutup, pergi, saudara. Sampai kayak gitu. Itu yang namanya takluk itu loh. Yang tadi kita lihat, itu kayak gitu. Mau setan serembun, tapi karena kalah otoritas, ya dia lakokno. Nah, coba bayangkan kehidupan seperti ini yang Tuhan mau terjadi dalam hidup Anda dan saya. Saya pernah punya pengalaman, saudara, air pump di tempat kita itu, Semarang Indah berapa tahun yang lalu sempat bermasalah. Jadi mau nggak mau saya harus bangun sekitar jam 2 pagi untuk nyedot air, saudara. Kalau nggak dapat air hari itu. Jadi saya bangun jam 2 pagi, saya keluar di teras. Kalau saudara pernah ke rumah saya, tandon saya itu di teras, gak di bawah tanah, saudara. Karena yang di bawah tanah kecampur air rob, jadi asin. Jadi saya buat tandon di teras rumah saya. Saya keluar jam 2 pagi, saudara. Saya nyedot air itu pakai pompa kecil supaya bisa ngisi. Tiba-tiba saya kerasa, di belakang saya ini ada makhluk lain. Serem, saudara. Rasanya langsung merinding, sereng gitu. Ini bukan makhluk baik-baik. Ya saudara, wah ini ada yang mau ganggu ini. Ya saudara kasih Tuhan. Saya masuk ke rumah. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan berkata, ajak aja malaikat nemeni kamu. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus,
minta satu malaikat nemeni saya keluar. Saya keluar saudara, saya lanjutkan nyedot air dan makhluk itu sudah pergi saudara. Sudah tidak ada lagi saudara kasih. Jadi saudara kasih Tuhan, sebetulnya Anda dan saya kalau ketemu setan yang harusnya lari itu setannya, bukan kitanya. Ya bukan anak Tuhan kalau mau ke toilet kancani, peteng, nek ono sing ujug-ujug hehehe gitu. Justru yang hehehe itu ketemu saudara, boten lunga deh saudara. Harusnya begitu, saudara, harusnya seperti itu saudara kasih Tuhan. Jadi ini kedua, kondisi yang membuat Tuhan Yesus bersuka cita. Kalau lihat hidupmu berkemenangan, hidup saya berkemenangan. Dia senangnya luar biasa. Yes, anakku pemenang, sama kayak aku. Ya, like father, like son. Ya saudara kasih, itu yang kedua. Yang ketiga, satu lagi kondisi yang membuat Tuhan Yesus sangat bersuka cita. Tolong klik sekali lagi. Ini saudara, ketika dia melihat anak-anaknya ada jaminan keselamatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya ada jaminan keselamatan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya ajak kita baca Lukas 10 ayat 20. Tolong diklik sekali. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga, saudara. Setelah Tuhan Yesus berkata, ia memberikan kuasa kepada para murid itu, ada satu kalimat yang dia katakan, yaitu jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Kata bersukacita di sini juga dapat diartikan bukan hanya sukacita, tapi rejoice, saudara. Bersorak-sorai, saudara, karena sukacita, karena namanya terdaftar di sorga. Ini kondisi ketiga yang membuat Tuhan Yesus sangat senang. Agaliau ketika dia melihat anak-anaknya sekarang ada jaminan keselamatan sehingga mereka dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ketika dia lihat kita hari ini di sini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan segenap hati, ketika seseorang menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan dan dia bertobat, dia dikuduskan, dia dilayakkan masuk kerajaan surga, itu membuat Tuhan Yesus bersukacita luar biasa. Saya mau tunjukkan kepada kita satu ayat saudara, Lukas 15 ayat yang ke-7. Ini Tuhan Yesus berkata, nih akunya nih Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada apa? Sukacita di sorga. Karena ada satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi ketika ada satu orang bertobat, diselamatkan, ada jaminan keselamatan masuk surga, saudara. Tuhan Yesus sangat bersukacita. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika ada orang yang bertobat, Tuhan Yesus sangat bersukacita. Karena itu saudara kasih Tuhan, kalau saudara membuat Tuhan Yesus bersukacita, mari hidup sebagai saksi-saksi Tuhan. Doakan saudara orang yang belum mengenal Tuhan. Kabarkan Injil keselamatan, kabarkan berita keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena jika ada orang-orang yang diselamatkan masuk surga, saudara, kondisi itu akan membuat hati Tuhan Yesus begitu bahagia, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, hidupmu sudah dipilih, diselamatkan, dilengkapi dengan kuasa. Mari kita juga punya hati ini untuk jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, supaya mereka bisa diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi hari ini kita belajar paling tidak ada 3 kondisi yang membuat Tuhan Yesus agaliau, bersukacita sampai menari dan bersorak. Yaitu pertama, ketika dia mendapati hidup anak-anaknya penuh iman sampai mereka mengalami kuasa Tuhan nyata atas hidup mereka. Yang kedua, ketika anak-anaknya hidup dengan penuh kuasa sehingga hidupnya selalu berkemenangan. Dan yang ketiga adalah ketika dia melihat ada jalan keselamatan dia untuk manusia sehingga manusia bisa tercatat di surga sekarang. Diselamatkan, boleh masuk kerajaan surga. Saya berdoa kiranya firman Tuhan ini boleh membekali kehidupan kita supaya kita ngerti apa yang terjadi dalam hidup kita yang dapat membahagiakan Tuhan Yesus, saudara. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu dan biarlah menjadi kerinduan hati kami untuk membuat-Mu senantiasa bersukacita dan bersorak-sorak karena Engkau mendapati hidup kami tetap beriman sampai garis akhir, tetap percaya sampai mujizat terjadi, tetap berharap Tuhan sampai kami lihat pertolongan-Mu nyata, kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami. Kami juga rindu Tuhan, hidup kami diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas sehingga hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang membuat-Mu sukacita karena kami seperti Engkau yang selalu berkemenangan
Kami juga berdoa beri kami hati-Mu, agar kami membuat Engkau bersukacita ketika kami juga membawa jiwa-jiwa yang belum diselamatkan dibawa kepada-Mu Tuhan, untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Biar firman-Mu boleh menjadi rema buat hidup kami semua. Kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kami menyampaikan beberapa informasi ibadah GBI Semarang Indah, saya mengajak untuk semuanya bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memperkatakan deklarasi iman kita di tahun ini. Dipersilakan untuk bangkit berdiri bersama. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, persinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah Raya Onsite minggu depan tanggal 15 September 2024 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayetno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, ini dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dalam ibadah raya onsite minggu depan akan diadakan sakramen perjamuan kudus bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Untuk melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana ibadah GBI Semarang Indah, mengajak jemaat untuk dapat berpartisipasi dalam program upgrade sound dan multimedia tahap 1 dengan anggaran upgrade sebesar 55 juta. Perincian dapat dilihat pada lampiran amplop persembahan. Persembahan untuk kebutuhan tersebut di atas dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan khusus musik dan multimedia atau dapat juga transfer ke rekening BCA 24611077747 atas nama Samuel Lloyd Prayetno dengan berita persembahan GBI SMG Indah. Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti acara Family Gathering pada hari Senin 16 September 2024, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, para peserta dapat hadir di gereja pada pukul 7 pagi untuk daftar ulang dan makan pagi. Kedua, para peserta diwajibkan menggunakan bus yang telah disediakan oleh panitia
kecuali bagi peserta yang berkebutuhan khusus. 3. Para peserta yang memiliki penyakit khusus dapat membawa sendiri obat-obatan pribadi yang dibutuhkan. 4. Para peserta diharapkan untuk membawa baju ganti, payung atau topi jika dirasa perlu. 5. Dress code untuk acara family gathering adalah kaos GBI warna biru tua, keep moving forward, celana panjang dan sepatu. 6. Minggu depan 15 September 2024 setelah ibadah raya akan diadakan technical meeting bagi seluruh peserta family gathering kurang lebih 30 menit. 7. Jaga kesehatan Anda masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya, bagi pelayan dan pekerja Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum kita pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama, dan nanti Pendeta Pratama Yohan Immanuel Praitno akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Cek, oke. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami hari ini dapat beribadah, memuji dan besarkan nama-Mu dan menerima akan benih-benih firman-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mau akhiri ibadah kami, dan kiranya Kau curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah bagi kami semua umat-Mu Tuhan. Bapak kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Tangkap, terima berkat Tuhan berlimpah-limpah atas hidup saudara. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung, yang begitu mencintai kita itu datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berkata, Amin.